Halo teman-teman semuanya, kami dari Kelompok B. Nah, di kelompok B kami mendapatkan untuk menjelaskan tentang materialnya dalam Mahabharata dan masa kini. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Mevera Sudutami sebagai moderator dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Sinjama Dewi, absen 26 sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Eda Aina Manudaswari Dewi, nomor absen 22 sebagai kameramen 1. Perkenalkan, nama saya Nimana Kamilani, absen 34 sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Nebutu Sintiari Pramesti, nomor absen 33 sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Iwayana Diguna, nomor absen 20 sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Kadek Leni Handayani, nomor absen 27 sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Gusti Wurhagung Wahyu Pratina Suta, nomor absen 8 sebagai kameramen 2. Nah, untuk perkenalan kami cukupkan dan kami akan memasuki materi. Kidot. Kita guys. Untuk sebab tentang cerita Sarpayatnya dan Sloka akan dijelaskan oleh Eka Melani. Untuk pembawa materi saya persilahkan. Baik, terjemahan dari kitab Ayurveda 23.62 mengatakan, para sejana yang terkenal yang melaksanakan pengorbanan mencapai kahyangan atau surga tanpa bantuan apapun. Mereka membuat jalan masuk dengan mudah ke kahyangan atau surga yang menyeberangi bumi dan wilayah pertengahan. Ayurveda 23.62. Baik, bagian cerita Sarpayatnya. Dalam Mahabharata, Panca Pandawa pernah melaksanakan yatnya, yaitu Sarpayatnya. Pada zaman Mahabharata, dikisahkan Panca Pandawa melaksanakan yatnya Sarpa yang sangat besar dan dihadiri oleh seluruh rakyat dan undangan dari raja-raja terhormat dari negeri tetangga. Bukan itu saja, undangan juga datang dari para petapa suci yang berasal dari hutan ataupun gunung. Tidak dapat dilukiskan betapa meriahnya pelaksanaan upacara besar yang mengambil tingkatan utama. Menjelang puncak pelaksanaannya, datanglah seorang Brahmana suci dari hutan yang ikut memberikan doa restu dan menjadi saksi atas upacara yang besar itu. Seperti biasanya, setiap tamu yang hadir dihidangkan berbagai macam makanan yang sangat lezat dalam jumlah yang tak terhingga. Begitu juga Brahmana utama ini diberikan suguhan makanan yang enak setelah melalui perjalanan yang sangat jauh dari gunung ke ibu kota Hastinapura. Brahmana utama ini sangat lapar dan pakaiannya mulai terlihat kotor. Begitu dihidangkan makanan oleh para dayang kerajaan, sang Brahmana utama langsung melahap hidangan tersebut dengan cepat, bagaikan orang yang tidak pernah menemukan makanan. Bersamaan dengan itu, melintaslah Dewi Drupadi yang tidak lain adalah penyelenggaraan yatnya besar tersebut. Begitu melihat cara sang Brahmana utama menyantap makanan, secara tergesa-gesa berkomentarlah Drupadi sambil mencela. "Kasihan sekali Brahmana utama itu," kata Drupadi dengan nada mengejek. Walaupun jarak antara Dewi Drupadi mencela sang Brahmana utama cukup jauh karena kesaktian dari Brahmana ini, maka apa yang diucapkan oleh Drupadi didengar secara jelas. Sang Brahmana utama hanya diam, tetapi batinnya kecewa. Drupadi pun melupakan peristiwa tersebut. Untuk pemaparan materi yang kedua akan dijelaskan oleh Sinja Mahadewi. Untuk pembawa materi saya persilahkan. Nah, dari cerita di atas, yatnya yang dilakukan itu tergolong hajasika yatnya, karena yatnya tersebut telah dicemarkan oleh ucapan Dewi Drupadi. Nah, dalam ajaran agama Hindu, apabila kita melakukan tindakan yang mencela, maka kita akan mendapatkan pahala yang dicela dan dihinakan. Terlebih lagi, apabila menghina seorang Brahmana utama, pahalanya bisa bertumpuk-tumpuk. Nah, selain itu, dalam melaksanakan yatnya, kita harus didasarkan pada hati yang tulus ikhlas, tidak boleh mencela, dan tidak boleh ragu-ragu dalam pelaksanaannya. Untuk pemaparan materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Adi Guna. Untuk pembawa materi saya persilahkan. Dalam kisah berikutnya, Dewi Drupadi mendapatkan penghinaan yang luar biasa dari saudara iparnya
yang tidak lain adalah Duryudana dan adik-adiknya. Di hadapan Raja Destrayatra, Resi Bisma, Begawan Drono, Kripacarya, dan Perdana Menteri Widura, serta disaksikan oleh Perdana Menteri lainnya, Dewi Drupadi dirobek pakaiannya oleh Dursasana atas perintah Pangeran Duryudana. Perbuatan biadab merendahkan kehormatan wanita dengan merobek pakaiannya di depan umum berdampak pada kehancuran bagi negeri para penghina. Terjadinya penghinaan terhadap Drupadi adalah pahala dari perbuatan yang mencela Brahmana utama ketika menikmati hidangan. Dewi Drupadi tidak bisa ditelanjangi oleh Dursasana karena dibantu oleh Krishna dengan kain ajaib yang tidak bisa habis sampai adiknya Duryudana kelelahan lalu jatuh pingsan. Krishna membantu Drupadi karena Drupadi pernah beramal baik dengan cara membalut jari Krishna yang terkena panah cakra setelah membunuh Supala. Untuk pemaparan materi yang keempat akan dijelaskan oleh Sintiari Pramesti. Untuk pembawa materi saya persilahkan. Aswamedayatnya adalah korban suci yang dilaksanakan untuk menyucikan alam dari petaka-petaka besar yang terjadi, yang bertujuan untuk menghilangkan ego manusia. Dalam cerita Mahabharata, para Pandawa mengorbankan 1000 ekor kuda. Tersebutlah perang Bratayuda berakhir. Sri Krishna menganjurkan kepada Pandawa untuk melangsungkan upacara besar yang disebut Aswamedayatnya, yang bertujuan untuk menyucikan kembali kerajaan Astina dan kerajaan Indraprastha. Atas anjuran Sri Krishna di bawah pimpinan Raja Dharmawangsa, Pandawa melaksanakan Aswamedayatnya itu. Sri Krishna berpesan kepada Pandawa agar yatnya yang besar tersebut tidak perlu dipimpin oleh pendeta agung dari kerajaan, tetapi cukup oleh seorang pendeta pertapa dari keturunan Warna Sudra yang sudah tinggal di hutan. Pandawa begitu taat kepada segala nasihat Sri Krishna. Pada mulanya Raja Dharmawangsa mengutus patihnya untuk menghubungi pandita pertapa dari Sudra Wangsa itu. Pandita tersebut tidak mau memimpin upacara itu. Pandawa mengadakan upacara Aswamedayatnya yang ke-100 kalinya. Barulah akan bersedia untuk memimpin upacara besar tersebut. Ketidakbersediaannya pertapa ini dilaporkan kepada Sri Krishna. Sri Krishna mengetahui ketidakbersediaannya pandita pertapa itu memimpin upacara Aswamedayatnya itu, karena yang datang bukanlah dari Pandawa sendiri, melainkan orang yang punya kerja atau sang Yaja Mahalah yang harus datang langsung kepada sang pandita. Untuk suksesnya upacara tersebut, Pandawa pun mengulang untuk mendatangi pandita pertapa itu. Kali ini Dewi Drupadilah yang berangkat menghadap sang pandita. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adi Bunda. Untuk pembawa materi saya persilahkan. Dewi Drupadi datang menghadap dengan pakaian kesederhanaannya. Ternyata kedatangan Dewi Drupadi ini membawa hasil yang baik. Pandita pertapa tersebut bersedia memimpin upacara Aswamedayatnya tersebut. Singkat cerita, upacara pun dilangsungkan. Sri Krishna mengatakan bahwa nanti akan ada ciri-ciri suksesnya upacara tersebut apabila ada suara genta dan hujan bunga dari langit. Karena pandita pertapa itu tidak pernah hidup di kota, maka saat disuguhi makanan ala kota, beliau pun makan menurut caranya sendiri seperti di hutan. Dewi Drupadi tertawa dalam hatinya menertawakan cara makan sang pandita. Istilah sekarang mungkin kampungan. Setelah selesai upacara, ternyata tidak ada hujan bunga dan suara genta dari langit. Ini berarti upacara Aswamedayatnya tersebutlah gagal. Sri Krishna sebetulnya sudah tahu penyebab kegagalan upacara tersebut. Namun demikian disuruhlah memeriksa semua keadaan apa yang barangkali sinik pada keberadaan sang pandita yang hidup dengan tradisi hutan. Ternyata Dewi Drupadi secara jujur mengakui kesalahannya, bersikap sinis dalam hati. Dewi Drupadi pun memohon maaf pada sang pandita.
Meskipun demikian, hujan bunga dan suara genta pun tidak turun. Ini berarti upacara gagal. Setelah diteliti, ia ternyata di hadapan sang pandita memuja tidak daksina. Karena tidak adanya daksina dalam upacara Aswameda, yatnya itulah yang menyebabkan gagalnya upacara tersebut. Setelah daksina diadakan, barulah suara genta dan hujan bunga turun drastis dari langit. Ini berarti upacara Aswameda, yatnya pun telah selesai dan sukses dalam cerita tersebut. Untuk pemaparan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Cynthia Mahadewi. Untuk pembawa materi saya persilakan. Daksina adalah sesajen yang dibuat dengan tujuan kesaksian spiritual. Daksina adalah lambang Dewa Siwa yang digunakan sebagai saksi dewata. Nah, makna daksina secara umum adalah suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta benda atau uang kepada pendeta atau pemimpin upacara. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Bye-bye! Kiss dong Ayu. Butuh perjuangan. Gimana aku ini ngeditnya, guys? Yeay, tim sukses dibalikin. Pengasihku senyum saya. Konser. Ini tawaran, takut.